Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Qul, berkatalah siapa engkau Nabi, untuk Nabi dan untuk umatnya. La yastawi, tidak sama. Al-khabithu, apa? Sesuatu yang buruk, wa tayyib, dan yang baik, yang diridhai dan yang tidak diridhai oleh Allah. Walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun keburukan itu, al-khabith, sangat buruk itu, sangat banyak berada di hadapan kita, di lingkungan kita. Fattaqullaha ya ulil albab, wahai yang ulil albab, yang punya lub, punya hati terdalam, yang hatinya masih sehat, segar, takutlah kepada Allah, jaga kebersihannya, zahir maupun batin, la'allakum tuflihun, agar kalian betul-betul dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Lingkungan, tempat, hati yang baik akan yakhruju nabatuh, keluar dari lisannya, dari tanah itu, dari lingkungan itu, dari benih yang baik lahirlah sesuatu yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tapi yang khobus, yang sangat buruk, tidak subur, tidak baik, cicik, jembak, najis, kotor, itu akan melahirkan sesuatu yang menyusahkan, susah dunia akhirat. Jadi hidup itu penuh pilihan. Kita harus betul-betul berada di waktu, tempat, lingkungan, benih, segala macam yang baik. Jangan silau dengan sesuatu yang tidak baik, meskipun itu sangat banyak. Al-A'raf ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Tidak sama antara yang amilus shalihat, antara yang amanu dengan al-mufsid. Antara orang yang selalu membuat kerusakan, di mana ada dia, lingkungan tidak baik, tidak tenang, pembicaraan menjadi panas. Tapi kalau orang beriman, orang amilus shalihat, di mana dia ada kehidupan, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keberuntungan. Jadi dimanapun kita berada harus bisa membuat situasi, kondisi, lingkungan itu menjadi baik, menyenangkan. Am naj'alul muttaqin kal fujjar. Tidak sama antara orang yang muttaqin, orang yang menjaga ketakwaannya dengan al-fujjar, orang yang hobi melakukan maksiat, fajir, betul-betul pengkhianat, nakal. Itu Al-Quran surah Sad ayat 28. Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at. Antara orang yang melakukan keburukan, kotor, buruk,
menghancurkan kredibilitas harga dirinya. Yang tadinya badannya baik menjadi tidak baik, namanya baik muslim jadi tidak baik, dan seterusnya. Am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak sama. Al-Quran surah Shad ayat 28 dan Al-Jathiyah ayat 21. Oleh karena itu, timbullah ungkapan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah itu akan tertolak oleh dirinya, tertolak di masyarakat dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa tidak ada li irqi zalimin, yaitu bagi hasil ya yang didapat dari sesuatu yang zalim. Hakun apa hak? Isimnya laisa, li irqin tadi menjadi khobarnya laisa, zalim itu menjadi sifatnya irqin. Apa saja yang kita dapat tapi dari hasil sesuatu yang tidak baik. Al-irqu al-zalimu ay yaghrisa ar-rajulu fi ardi ghairihi liyastahiqqaha bidzalik. Itu pada dasarnya bukan hak kita dan tidak baik. Apabila kita memaksakan sesuatu yang tidak baik itu kita miliki, kita ambil, maka itu menjadi sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Al-irqu zalim contohnya apa? Ayyagrisa. Adapun al-irqu al-zalimu yang zalim yaitu ayyagrisa, bahwasanya yagrisa menandur, menanam. Ar-rajulu siapa seorang laki-laki dia menanam fi ardi ghairihi di tanah orang lain, di hak orang lain. Ini biasanya hidup di suatu tempat bukan tanah kita, bukan pelataran, bukan lingkungan, bukan hak kita tapi kita mempergunakan untuk menaruh, mengambil, menanam segala macam, atau tanaman kita menjalar ke tempat orang lain, tujuannya liyastahiqqaha bidzalik, agar kita dapat memanfaatkannya. Maka itu kalau tidak izin dulu dan lain sebagainya, itu menjadi tidak halal dan melahirkan ketidakbaikan kepada kita. Liyastahiqqaha bidzalik. Oleh karena itu, apabila kita memanfaatkan fasilitas umum atau milik orang lain, maka itu harus orang lain juga bisa memanfaatkan dan menikmati dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita mengambil hak orang lain sekecil apapun. Tidak sama antara yang baik dan yang syubhat, yang diridhoi oleh Allah dan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya di dalam Abu Daud 3073, At-Tirmidzi 1378, Al-Baihaqi juz 6 halaman 142 dari Sa'id bin Zaid dan Abu Daud 2638. Biasanya banyak di suatu tempat atau di perumahan dan lain sebagainya kejadian seperti itu. 14 abad yang lalu sudah diingetin. Jangan sampai kita sekecil apapun mengambil hak dan harga diri orang. Walau a'jabaka kasratul khabis, qila al-khitab in Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu ummatuhu. Ini sepertinya untuk Nabi tapi sebenarnya untuk umatnya. Karena fa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'jibuhu. Nabi itu tidak pernah terpengaruh silau kepada Nabi al-khabithu, apa sesuatu yang tidak baik. Misal kita diberikan uang berbentuk jutaan yang sangat banyak, kalau itu tidak halal, ya kita tidak terpengaruh. Demikian juga hal-hal yang lain. Demikian juga lingkungan, tapi kebanyakan itu mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, ya tetap saja Nabi itu punya pendirian. Artinya umatnya Nabi, umat Islam, orang yang beriman, yang KTP-nya Islam, mesti punya harga diri, punya pendirian. Jadi jangan sampai kita mudah terpengaruh kepada sesuatu lingkungan, keadaan yang kurang baik. Oleh karena itu kita diajarkan 17 kali paling tidak dalam sehari. Waktu sholat kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah, istimror, continue, mudawamah, selalu berada di dalam suatu di jalan yang diridhai oleh Allah, pendirian, lingkungan, tempat, pilihan yang baik.
Wa qila al-muradu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafsuhu wa ijabuhu lahu annahu sara indahu ajaban mimma yushahiduhu min kathratil kufar wal malil haram. Kalau ada orang yang jumlahnya sangat banyak, kelompok, jamaah segala macam, tapi itu kelompok yang kurang baik, jangan kita terpengaruh. Lebih baik kita nggak apa-apa sendiri atau bersama dengan seseorang meskipun tidak banyak, tapi orang itu baik. Wal malil haram, jangan terpengaruh dengan harta yang haram. Seperti sebuah ungkapan bercanda. Gimana kalau kamu dikasih 50, 100 ribu, 500 ribu, 1 juta untuk melakukan atau untuk memilih sesuatu yang tidak baik. Ya, nggak diterima kalau sedikit, tapi kalau banyak dipertimbangkan. Tidak, tentu itu kan hanya sekedar bercanda. Wakilatil mu'minin wal malil halal. Jadi lebih baik sedikit nggak apa-apa, yang penting barokah, halal, dan diridhoi oleh Allah. Lambat laun kita hidup dalam keadaan tenang. Tenang itu mahal. Banyak, tapi kalau tidak tenang itu melahirkan sesuatu ketidaknyamanan tersendiri. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Berikutnya yaitu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 101, ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yuzzal wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad salaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 1 sampai ayat 102 ini mengajarkan agar kita jangan, bahasa kasarnya itu jangan bawel. Jangan banyak bertanya, tapi kalau pertanyaannya itu bukan untuk dilaksanakan, atau bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Berbicaralah apabila bermanfaat, diamlah apabila bermanfaat. Tanyakan apabila itu bermanfaat, lakukan, pelajari apabila itu bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Suatu ketika Nabi ditanya, "Fawallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hadza." Faqama ilayhi rajulun qala aina madkhali ya Rasulullah? Qala an-nar. Faqala Abdullah ibn Hudzafah. Faqala man abi ya Rasulullah? Faqala abuka Hudzafah. Wa dzakara al-hadits qala Ibnu Abdul Bar, Abdullah ibn Hudzafah aslama qadiman. وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وكانت فيه دعابة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله إلى كسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قال من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة قالت له أمه ما سمعت بابن أعق منك آمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس فقال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به. وروى الترمذي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال. Jadi ini maksudnya dulu ada sahabat yang bertanya, lalu Nabi menyampaikan, tanyakan yang perlu-perlu, yang kurang perlu, lebih baik bertanya yang lain. Dan apabila kita melakukan sesuatu yang kita bisa jawabannya, kalau bisa nggak usah ditanyakan, atau apabila itu sesuatu perbuatan dosa, apabila Anda tahu solusinya, lebih baik Anda tidak bertanya, lebih baik Anda bertaubat atau melakukan pilihan yang lebih baik. Lamma nazalat hadhil ayah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran 97 tis'ain. Qalu ya Rasulullah afi kulli 'amin fasakata. Faqalu afi kulli 'amin. Qala la walau qultu na'am la wajabat. Dulu ada orang bertanya, Nabi,
Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran surah Al-Imran 97 bahwa walillahi 'alan nasi hijjul bait, bahwa kita diwajibkan oleh Allah manistata'a bagi orang yang mampu agar haji pergi ke Baitillah agar bisa bertemu dengan saudaranya, agar kita bisa berjalan, agar kita bisa membaca tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, agar kita bisa merasa bahwa kita ini punya saudara, dan agar kita ini tidak seperti kata dalam tempurung bahwa di luar sana banyak orang yang lebih baik, lebih hebat ketakwaannya, hartanya, kekuasaannya dari kita. Dan kita supaya merasa bahwa kita ini punya saudara, dan supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, negara lain, dan agar saling tolong-menolong, membantu sesama umat Islam meskipun beda agama. Dan agar kita bisa mengambil iktibar dan hikmah dan meniru perjuangan para nabi. Dan agar kita bisa melaksanakan segala isi Al-Quran As-Sunnah yang turun antara kota Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Dan masih banyak lain sebagainya. Dan agar kita bisa mengakui dan menerima ada hidup, ada kematian. Manusia yang terbaik, laki-laki terbaik, perempuan terbaik wafat. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki terbaik. Siti Khadijah, perempuan terbaik. Tapi beliau wafat. Tapi di dalam masa hidupnya, meskipun sebentar, sudah berjasa, berjuang, menuntun umatnya. Bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun bahagia. Itulah hasil perjuangan Nabi. Sampai sekarang Nabi namanya selalu disebut di dalam azan. Itu azan selalu menyebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hari kiamat namanya selalu disebut dan selalu dikenang. Karena hidup Nabi sampai Nabi wafat, sampai di akhirat kelak Nabi yang difikirkan adalah ummati, ummati, bahkan besok beliau membantu memberikan syafaat bagi kita. Itulah Nabi. Kenapa beliau hidupnya yang sebentar, perjuangannya yang hanya 23 tahun, bisa meluruskan sesuatu yang tidak baik yang terjadi pada dunia. Cuma 23 tahun selesai ngurusi dunia, meluruskan dunia. Beliau umurnya sekitar 63 tahun. Siti Khadijah juga begitu, tidak lama beliau membantu perjuangannya Nabi, tapi hidupnya selalu dikenang dan beliau dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya orang terbaik, laki dan perempuan terbaik wafat, apalagi hanya kita. Ketika turun bahwa haji umrah, haji diwajibkan bagi yang mampu, lalu ada orang yang bertanya, afikul am, apakah setiap tahun? Nabi diam, sampai tanya 3 kali. Andai saja Nabi menjawab, na'am, lawajabat, maka pasti wajib setiap tahun. Karena Nabi sayang kepada umatnya, Nabi diam. Ini pelajaran bahwa ada caranya kita bertanya, ada waktunya kita diam, tidak menjawab. Jadi selalu melihat situasi, semuanya kita lakukan demi kebaikan untuk yang bertanya dan demi untuk kebaikan yang menjawab. Lakukan sesuatu, apabila lebih baik kita berbicara, bicaralah. Apabila kita lebih baik diam, diamlah. Apabila kita karena diam lalu kita merasa sombong, bicaralah. Tapi kalau karena bicara lalu kita merasa sombong, diamlah. Jadi lihat mana yang lebih baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Bicaralah apabila kita faham dan baik untuk diri kita, baik untuk orang lain. Apabila tidak, lebih baik diam. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sangat beruntung. Itu qad masuk kepada fil madi. Aflah yuflih. Qad aflah. Betul-betul sangat beruntung. Pasti siapa orang-orang yang beriman itu beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya betul-betul dilaksanakan dengan khusyuk, tumanina, ikhlas. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung itu setelah sholat khusyuk, dia itu orang-orang menjauh Allah, sesuatu yang lau, sesuatu yang kurang bermanfaat, baik itu la faidata fihi min qaulin au amalin, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan yang kurang bermanfaat, lagha mu'ridun, mereka berusaha menjauh. Jadi itu Al-Quran Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 1 sampai 3 mengajarkan apalagi di akhir bulan Ramadan seperti ini, pergunakan untuk sebaik-baiknya. Apapun nggak ada masalah. Yang penting itu bermanfaat bagi dunia kita, bagi ilmu kita, wawasan kita, waktu kita, dan akhirat kita. Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain.
Fa'anzalallahu ta'ala, setelah orang itu bertanya tentang haji 3 kali, apakah wajib fi kulli am, setiap tahun Nabi diam. Andai saja Nabi menjawab, iya pasti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menghibur dengan menurunkan Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Itu Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 101 sampai 102. Ya ayyuhan nas kutiba alaikumul hajj faqala rajulun faqala fi kulli 'am. Kalau tadi itu kelanjutannya walafdhu liddaraqutni su'ila al-Bukhari an hadzal hadits faqala huwa haditsun hasan illa annahu mursal. Berarti tabi'in Abul Bukhtari lam yudrik aliyan wasmuhu Sa'id wa akhrajahu ad-Darqutni aidan an Abi Iyad an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas kutiba alaikumul hajj faqala rajulun faqala fi kulli ami ya Rasulullah fa'arada anhu thumma 'ada faqala fi kulli ami ya Rasulullah faqala wa manil qa'il qalu. Ini yang kami sampaikan wa manil qa'il qalu fulan qala walladhi nafsi biyadihi law qultu am la wajabat walau wajabat ma ataqtumuha walau lam tutikuha la kafartu. Ini ada di dalam Bukhari 93, 540, 7294, Muslim 2359, Ibnu Hibban 106 hadis dari sahabat Anas, atau Bukhari 7294, Muslim 2359, Ibnu Hibban 6429 dari sahabat Anas. Demikian juga At-Tirmidzi 814, Ibnu Majah 2883. Lalu Ad-Darqutni juz 2 halaman 280, Ahmad juz 1 halaman 113, hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis yang lain Muslim 1337, dan itu diantaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innallaha, katanya menurut Al-Mughirah bin Syu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, bahwasanya Allah harrama, telah mengharamkan, siapa Allah melarang, alaikum, atas kalian, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu terutama. Karena ya tahulah perjuangan ibu itu antara hidup dan mati, ketika merawat, melahirkan, menyusui, dan seterusnya. Kemana-mana dibawa, dirawat, dan seterusnya. Wa'dal banati, dan menyiksa anak. Namanya anak kan nggak tahu. Lalu kalau anak harus cerdas, pintar seperti orang tua, yang tidak benar ya yang tua. Tahu kan anak. Anak itu tidak paham, perlu hiburan, dan dunianya anak-anak, dan lain sebagainya. Wa'dal banat, apalagi sudah jadi anak, sudah ditiup ruh, itu tidak boleh digugurkan. Jadi kalau sudah terjadi, kalau bisa dijauhi. Oleh karena itu harus menikah kalau dimungkinkan. Tapi kalau enggak, jauhi perbuatan yang mendekati wa'dal banat. Dan apabila sudah menjadi ditiup roh, lalu digugurkan, apalagi kalau sudah anak, lalu dibuang begitu, itu dosa. Dan kalau sudah terjadi, lebih baik dikasih orang atau dirawatlah dengan penuh tanggung jawab. Itu makhluk Allah, itu amanah Allah. Besok ditanya itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Yang ditanya itu, kenapa nak kamu diperlakukan seperti itu oleh ibu atau bapakmu? Kenapa dia tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Waman an wahad, dan jangan pelit dan memberi semampunya. Dan jangan kita tidak memberi karena kebencian, jangan memberi karena tujuan yang tidak baik. Jadi lakukan semua itu lillahi ta'ala. Wa kariha lakum salasan. Ada sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita senang dikasih tapi tidak suka memberi. Qila wa qala. Pertama, Nabi menyampaikan Allah paling tidak suka kepada menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sumbernya harus jelas.
Jangan qila wa qala. Jadi sumbernya harus jelas dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ayat berapa, penafsirannya bagaimana. Kalau hadis, hadis dari siapa, bunyinya seperti apa, diabadikan di dalam kitab apa, harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak qila wa qala. Bekas 100 soal. Jadi segala sesuatu itu kalau bisa harus referensional, bisa dipertanggungjawabkan dan jangan dibaca sendiri, dipahami sendiri, diputus-putusin sendiri, menyalahkan orang dan lain sebagainya. Kita belajar tawadhu apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Karena kita ini kan siapa? Kita ini kan baru ya. Man antum minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wal a'immah wal ulama. Siapalah kita ini kalau dibandingkan dengan nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama. Siapalah kita? Kalau boleh jujur ya, kita ini punya teman waktu sekolah sekelas. Belum tentu sekarang itu kita paling pandai dibanding dengan teman kita yang sekelas. Belum tentu. Jangan-jangan adik kelas kita lebih pandai dari kita. Ya, jadi tidak boleh kita merasa kita ini paling benar, ilmu kita, ijtihad kita yang paling benar, ulama-ulama dulu itu salah semua. Janganlah, jangan. Mau persatuan seperti apa yang akan kita cari kalau seperti itu sikap kita? Belajar tawadhu lah. Wa kasratas su'al, terlalu banyak bertanya. Jangan terlalu banyak bertanya, kecuali pertanyaan itu perlu dan mau kita amalkan. Tapi kalau kita punya anak bertanya, itu hak anak. Kita punya murid, murid bertanya, itu hak murid. Jadi sabar. Jadi untuk kita pribadi, untuk orang lain, jadi mesti kita bisa taruh pada porsinya. Wa idha'atal mal, jangan membuang-buang harta. Jangan. Kalau toh kita mampu beli secukupnya, lebih baik kita nanti lain waktu beli lagi. Ketika itu secukupnya, maka ada perasaan kurang, tertarik kepingin lagi. Tapi ketika banyak, merasa jenuh dan lain sebagainya. Biarin barang itu dibeli orang lain atau kita beli untuk dibagi ke orang lain. Jangan buang-buang harta, secukupnya saja. Air, listrik, waktu, tenaga, jangan dibuang-buang. Itu dipergunakan sehemat mungkin. Pelit sih tidak, tapi hemat. Jadi proporsional gitu. Itu nanti melahirkan barokah. Kalau udah barokah akan melahirkan syukur. Tapi kalau israf, israf itu akan melahirkan berkeluh kesah terus, jazua. Ketika apa itu halua, keluh kesah akan melahirkan tidak bersyukur. Wa idha'atal mal. Itu Bukhari 2408 5975. Kalau sayang, kalau cinta jangan berlebihan. Kalau benci jangan berlebihan. Wa Muslim 1715, Ibnu Hibban 5555, Ahmad juz 4 halaman 250 251 dari Al-Mughirah bin Syu'bah. An Ibnu Abbas qala ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sa'aluhu illa an thalatha asyarah, karena itu mabni ya. Mas'alatan itu tamyiz. Kalau dibaca mas'alatin nanti mudhaf ilaih hatta ubidha kulluhunna fil Qur'an. Yang disibukkan oleh para sahabat Nabi itu yang ada di Al-Qur'an itu pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat dan yang mau dilaksanakan, baik itu masalah ekonomi dunia, kedudukan, jabatan segala macam. Termasuk yas'alunaka 'anil syahril haram, keutamaan bulan haram, apa yang perlu dihindari apalagi di bulan haram, apa yang perlu dilakukan, pelajaran apa dari bulan haram. Di antaranya di bulan haram kita suruh infak. Infak berarti kita harus punya harta. Harus bekerja, harus berusaha agar kita bisa membagi toh. Zakat juga begitu kan. Orang bisa haji itu kalau punya uang. Jadi nabung buat haji, buat umroh. Demikian juga sebaliknya. Orang beli sarung, beli jubah, beli mukna, itu juga uang. Masjid itu butuh AC, itu juga butuh uang, butuh sumbangan, butuh jamaah, butuh persatuan, butuh saling menghargai. Apabila sudah tidak saling menghargai, maka persatuan seperti apa yang bisa kita dapat? Cara menghargai kita turunkan sedikit, orang angkat sedikit. Bahwa kita yakin tidak semuanya ilmu kita pahami. Kita ini siapa? Dan tidak semuanya ilmu itu tidak dimiliki orang lain. Bisa-bisa orang lain sudah memahami atau lebih paham dari kita. Jadi lebih baik kita belajar tawadhu dengan demikian. Ketika kita merendah sedikit, orang kita tinggikan sedikit, maka insya Allah terjadilah di situ pertemuan saling tawasau bil haq, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. Mas'aluhu illa an salas. Terus yas'alunaka 'anil syahril haram.
itu Al-Baqarah 217. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid, tentang masalah haid, misal teknologi, kotor, obat, bisa bisnis tentang obat. Eh, tapi kalau darurat itu ya masalah eh, darah, menstruasi, masalah obat tentang mencegah kehamilan, mengatur kehamilan, softtek. Nah, itu bisnis softtek tuh bagus tuh. Bagaimana caranya kita bisa buat softtek itu. Jadi itu bagus tuh. Sekarang orang bisnis itu sementara ya, ada corona, itu laku keras itu. Apa ini? Mohon maaf, penutup hidung, masker ya, masker. Nah, coba softtek gitu. Softtek itu bagus itu. Prospek itu karena orang nggak ada corona, maupun ada corona maupun nggak ada corona, softtek itu sangat dibutuhkan. Cobalah. Nah, itu yang biasa bergerak di bidang konveksi dan lain sebagainya. Tuh. Kain yang sedikit bisa untuk softtek itu. Wa yasalunaka 'anil mahid, Al-Baqarah 222 ya. 14 abad yang lalu Allah itu sudah berbicara. Berbicara tentang mahid ini ditinjau dari dunia, ditinjau dari segi akhirat. Jangan hanya ditinjau dari segi tentang al-mahid itu kotoran. Bagaimana tentang menghilangkan kotoran? Nah, ada bagaimana tentang kita bisnis mungkin cairan yang untuk mengharumkan, mohon maaf, alat alat ini ya, alat yang habis kena apa ini itu mohon maaf. Jadi bagaimana caranya bisa disemprot dengan cairan, misal kita punya produk sehingga bersih, harum, dan tidak membahayakan. Biasanya dari tumbuh-tumbuhan apa itu dari sirih dan lain sebagainya. Atau kita mengolah antara sabun dan parfum dan lain sebagainya. Sehingga bagus juga itu bisnis kayak begitu. Jadi parfum untuk alat itu ya, alat farji dan hasyafah. Washibihi, maka yas'aluna illa amma yanfa'uhum. Jadi silahkan berbicara apa saja, yang penting sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu diantaranya seperti yang diabadikan nanti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 78, 72. Kita nanti habis ini kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu yang lain. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka nasiya. Al-Quran surah Maryam ayat 64. Allah itu tidak lupa. Jadi untuk sesuatu yang oleh Allah tidak diterangkan panjang lebar, nggak usah detailin. Lakukan menurut kemampuan. Bukan Allah lupa, tapi karena kita sayang agar kita bisa ada pilihan. Nah, kalau pilihan itu berarti disesuaikan dengan kemampuan kita. Termasuk haji tadi kan cuma sekali. Innallah, tapi kalau yang sunnah itu pilihan. Innallah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa harrama hurumatin fala tantahikuha. Allah telah memberikan yang wajib itu pasti, jangan disia-siakan. Yang haram itu juga jelas, jangan dilanggar. Wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a min ghairi nisyanin. Ada sesuatu yang oleh Allah tidak dijelaskan secara detail, fala tabhatsu anha. Tidak dijelaskan oleh Nabi. Nabi itu tak beliau. Enggak ada, agama ini udah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi itu Al-Maidah insya Allah sudah sempurna, Al-Quran itu, Islam itu sudah sempurna. Jadi kalau ada yang tidak dijelaskan secara detail, itu karena sayang kepada kita, sehingga pilihan. Oleh karena itu ketika umat berbeda tentang sesuatu yang pilihan, yang sunnah, yang furu dan lain sebagainya, di situ kita harus bisa saling menghargai. Jadi sesuatu yang kita sepakat, mari kita bersama. Sesuatu yang tidak sepakat, yang tadarna, kita saling menghargai, kita saling membesarkan hati. Wal kalam ala hadha takdir fi taqdim wa ta'khir ay la tas'alu an asya'a fallahu anha in tubdalakum tasukum. Ini diantaranya ada di dalam Ad-Darqutni juz 4 halaman 184 ya. At-Tabrani fil Kabir juz 22 halaman 121 222. Nah, ini dari Abi Sa'labah Al-Khasyani ya. Jadi kembali lagi, ada lagi nanti habis ini dijelaskan tentang kalau kasusnya Nabi Musa tadi Al-Baqarah. Ada kasusnya kaumnya Soleh nanti diabadikan di dalam Al-Quran Asy-Syams, surah Asy-Syams ayat 12 sampai 15. Ada tentang
kasusnya Nabi Isa yang diabadikan di dalam Al-Maidah 114 sampai 115. Intinya, jadi jangan bertanya sesuatu yang tidak penting. Kalau penting, tanyakan dan dilaksanakan. Tapi yang perlu tanya, jangan diam. Nanti kita tersesat di jalan yang luas dan lurus. Allah menyampaikan, satu sisi kita jangan bertanya sesuatu yang tidak penting, tapi di sisi yang lain Allah menganjurkan bertanya. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli. Kedokteran, tanya dokter matematika, orang ahli matematika, bahasa Inggris, tanya kepada orang yang ahli bahasa Inggris, tanya Al-Quran kepada orang yang ahli Al-Quran, tanya hadis kepada orang yang ahli hadis. Dengan demikian, yang ahli hadis menghargai yang ahli Al-Quran, yang ahli Al-Quran menghargai yang ahli hadis, yang ahli dua-duanya saling menghargai, yang ahli nahu menghargai. Jadi semua banyak ilmu, usul fikih, ulumul Quran, balaghah, masalah sirah, banyak ilmu itu, banyak ilmu. Nah, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, saya tidak maksud apa-apa. Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 seperti ini. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli dzikri. Menurut orang ingkar sunnah, suruh bertanya kepada Al-Quran. Jangan bertanya kepada hadis, jangan bertanya kepada nabi, jangan bertanya kepada manusia katanya. Jangan bertanya kepada tafsir, jangan bertanya kepada ulama katanya. La haula wala quwata illa billah. Lah yang ngomong ini Tuhan apa manusia? Dia ngomong itu kan manusia, bukan Quran toh. Buktinya dia banyak kotoran habis makan ke kamar mandi. Quran beda lah Allah, firman Allah yang pasti benar. Kalau kita ini kan hanya orang belajar, penafsiran sama dengan santri-santri yang lain yang dimungkinkan benar atau juga asabat wa akhtaat. Mungkin benar, mungkin salah. Jadi tidak benar. Memang kita suruh belajar kepada Al-Quran dan hal-hal yang melengkapinya. Karena Allah yang memerintahkan pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah. Karena kan suruh bertanya kan, suruh mencontoh, uswah. Nabi itu sebagai uswah. As-Sunnah itu ya Nabi itu waktu masih hidup. Yang menurunkan, yang menghidupkan, yang ngirim itu kan Nabi itu Allah. Dan praktek Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi, perbuatan Nabi, itulah as-sunnah. Nabi waktu hidup dicatat dan Nabi setelah wafat, yaitu hadis Bukhari, Muslim, meskipun perlu dijelaskan. Nah, yang menjelaskan itu Allah, yang menjelaskan itu Allah. Kenapa Allah? Iya, karena yang ngirim Nabi, keberadaan Nabi itu dituntun oleh Allah. Jadi yang paling paham itu Allah. Lalu bagaimana? Setelah itu Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama. Begitu dan selanjutnya. Jangan kita penuh dengan keangkuhan, dipahami sendiri, dibuang-buang sendiri, dikatakan bertentangan dengan Al-Quran. Menurut jumhur ulama tidak bertentangan. Hanya kita aja kadang-kadang. Jadi yang konflik itu bukan as-sunnah, bukan hadisnya. Ada kalanya, mohon maaf ya, yang salah paham itu kita sendiri. Kalau boleh jujur. Kalau nggak percaya, beginilah yang mudah itu. Setiap kita punya fatwa, coba tanyakan kepada orang yang ahli. Nah, kita yang tidak ahli seperti kami ini ya, mohon maaf, memang kami tidak ahli. Ya, yang seperti kami yang tidak ahli, yang kami sampaikan itu, coba yang disampaikan oleh guru itu rekamannya bawa, tanyain ke Departemen Agama. Tanyain kepada MUI. Di sana kan banyak ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari FPI, dari HTI atau dari ulama apa saja silahkan. Di situ kumpul semua. Jadi tanyakan, jangan kepada satu orang. Nah, disitulah nanti diuji penafsiran, pemahaman dari Al-Quran yang kita pahami maupun dari As-Sunnah. Dengan demikian melahirkan ketawaduan dan tidak melahirkan kefanatikan. Disitulah kita bisa menghargai nanti. Jadi fas'alu ahla dzikri itu tanya kepada orang yang dekat kepada Allah, paham kepada Al-Quran, paham kepada As-Sunnah, mampu di bidangnya masing-masing. Dan dia kemampuan tadi itu digabungkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam muslimin salih salihat. Sama tentang ilmu yang berhubungan dengan kaum perempuan, misal masalah haid atau berhubungan dengan perempuan. Itu yang ahli kaum perempuan itu. Laki kan tidak merasakan, termasuk hal melahirkan, menyusui, segala macam itu. Jadi tanyalah ilmu kedokteran, tanya kepada dokter. Jangan kita melarang. Jangan musyrik kalau belajar selain Quran. Oh, belajar ilmu kedokteran berarti musyrik dong.
Dan tidak pasti dong. Berarti sholat subuh itu pasti sholat subuh. Tapi 2 rakaat itu dzon dan tidak pasti dong. Yang menentukan pasti atau tidak bukan kita. Ya, inilah pelajaran mudah-mudahan menambah ketawaduan. Inna a'zamal muslimina fil muslimin jurman. Orang Islam yang dianggap berbohong yang paling besar dosanya jurman man sa'ala syai'in lam yuharram alal muslimin fahrim alaihim min ajli mas'alatihi. Jangan sampai gara-gara atau karena keberadaan kita kehidupan menjadi sulit, persaudaraan menjadi renggang. Jagalah persatuan, kerukunan, saling menghargai. Berbeda nggak apa-apa. Berbeda nggak apa-apa, itu wajar saja. Yang penting kita menghargai dan tetap jaga ketawaduan. Kita harus saling menghargai. Kita anggap semuanya orang lebih pintar dari kita, apalagi itu guru kita, apalagi itu lebih tua dari kita, apalagi itu kiai, apalagi itu ulama, apalagi itu habaib. Mari kita hargai, kita jaga sopan santun kepada beliau. Kalau tak terpaksa dalam keadaan darurat berbeda, berbeda nggak apa-apa. Yang penting dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam lingkungan Al-Quran dan As-Sunnah, sama-sama punya dalil, nggak ada masalah berbeda. Tetap jaga kerukunan dan persatuan. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, maka segala sesuatu kita yakinkan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang oleh Allah, diberikan kepastian, cobaan, bahkan ditakdirkan kepada kita, itu yang terbaik menurut Allah. Allah tidak boleh diprotes. Karena pasti kita yang salah, yang belum paham. Sama dengan anak kecil, itu protes kepada yang betul-betul orang yang sudah dewasa, ahli, dan beliau orang baik. Kecuali beliau, meskipun begitu manusia bisa saja salah, meskipun ahli, meskipun sudah pengalaman. Kalau manusia, tapi kalau Allah dan nabinya, insya Allah ya, kita tidak boleh protes kepada Allah. Kalau nabinya itu kan maksud. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Kalau Allah tidak boleh diprotes. Kenapa ini begini dan begitu. Karena itu demi untuk kebaikan kita. Al-Anbiya 23. Yang kami sampaikan ini diantaranya ada di dalam Muslim dan Bukhari. Kalau Bukhari 7.289, Muslim 2.358, Abu Daud 4.610, Ibnu Hibban 110, Asy-Syafi'i juz 1 halaman 15, Ahmad juz 1 halaman 179, hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kita lihat ya, sebagai penutup, pertanyaan-pertanyaan dulu yang memang sengaja bukan untuk bertanya tapi untuk merepotkan, untuk mengganggu. Itu contohnya misal ya, pertama, yaitu kasusnya Bani Israel ketika dia bertanya kepada Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dulu ada orang serakah terhadap harta. Lalu dia membunuh keponakannya agar dia dapat warisan. Maka pada akhirnya ketahuan. Ketahuan dia membunuh karena ingin merampas harta warisannya. Lalu ketahuan akhirnya warisan tidak didapat, dia kena hukum bunuh. Nah, waktu itu ceritanya ada pembunuhan. Mayatnya itu ditaruh di perbatasan kota. Ada yang bercerita seperti itu. Maka Bani Israel menjadi ribut. Nah, lalu dia bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa manusia biasa, nggak tahu. Lalu oleh Allah, supaya ketemu yang membunuh, coba Anda berkorban. Dengan berkorban, masyarakat kenyang, ekonomi jalan, maka nanti semua masalah itu akan terbuka. Mana yang hak, mana yang batil. Pertama dulu, orang itu jangan dibuat lapar dulu. Dan kalau dibuat lapar, maka ekonomi akan sulit. Semakin sulit itu masalah. Jadi rupa-rupanya untuk meredam sesuatu itu, kalau mau bicara apa itu, kenyang dulu, keadaan tenang, baru bicara. Wa idz qala Musa liqaumih, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa agar menyampaikan kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bahwasanya Allah yaitu memerintahkan siapa Allahkum kepada kalian, isi perintahnya, an tadhbahu untuk memotong siapa kalian baqaratan
kepada Baqarah, sapi. Sapi, sapi perempuan. Qalu atattakhiduna huzwa. Lalu dijawab, Musa, kamu jangan bercanda, kenapa? Masa kematian suruh awali dengan sodako. Mencari tentang siapa yang membunuh. Iya, kita mau menanya kepada orang, datang ke daerah orang. Kulo nuwun permisi itu kan mestinya ya bawa ya apa ya namanya itu. Buah tangan lah untuk basa-basi kalau bahasa kita. Kalau beliau tidak basa-basi kalau Nabi Musa. Kita mau ngobrol dengan orang, ya kenal dulu, kita bagi-bagi apa gitu kan, rizki, lalu setelah dekat baru ngobrol. Nah, kita mau inspeksi, mau mewawancarai orang, main hantam aja ya bagaimana. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Mas, saya nggak ada waktu, Mas, untuk bercanda sesuatu yang tidak pantas untuk dibuat bercanda. Saya ini serius menyampaikan tuh firman Allah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba kamu doa bertanya pada Tuhanmu. Ini memang Bani Israil ini bahasanya aja udah nggak sopan. Coba dia bilang, coba Nabi Musa bertanya kepada Allah. Kan begitu. Karena dia pada dasarnya emang nggak percaya kepada Allah. Sana lagi kamu tanya lagi sama Tuhanmu. Coba tuh. Bahasanya udah nggak sopan. Jadi bahasa itu perlu ya. Memakai bahasa yang baik itu perlu. Dan disesuaikan di mana kita berada, antar daerah, antar negara itu berbeda. Oleh karena itu kita perlu bijaksana. Kalau kita berada di suatu tempat, kita baca dulu Iqra, kita baca, lihat situasi dan kondisi supaya kita bisa menyesuaikan dengan baik. Qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Itu kamu harus motong, cari sapi, beli. Setelah itu, setelah dibeli, kamu potong untuk dibagi-bagi. La farid wala bik, la musinnah, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Jadi ini pelajaran ya, kalau kita mau berbisnis, misal jual sate atau uh, soto kikil atau apa saja, itu jangan dagingnya dari hewan yang terlalu tua atau terlalu muda. Terlalu tua keras, terlalu muda terlalu lembek. Jadi sedang. Ini luar biasa ya, dipahami dari segi bisnis dan sebagainya, dari ekonomi, dari segi akhirat, luar biasa. Awanum baina dzalik, sedang, tengah-tengah. Fa'alu ma tu'marun. Udahlah, silakan sekarang laksanakan. Andai saja dilaksanakan, selesai itu acara. Tapi dasar Bani Israel, dia itu bawel, nanya mulu. Akhirnya kalau dilaksanakan selesai, diterima. Tapi karena pertanyaan terus, akhirnya ya sudah menyulitkan diri sendiri. Akhirnya jarang yang didapat sapi seperti itu. Tapi kalau perlu detail, kita emang harus detail. Jadi lihat situasi ya. Jangan kita mudah menganggap orang lain bawel, jangan kita terlalu tutup, tidak bicara. Jadi memang harus jelas, apalagi segala sesuatu, apalagi berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau begitu situasional ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mohon maaf Nabi Musa, tolong tanyain lagi kepada Tuhanmu apa warnanya. Coba qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Baik kalau begitu warnanya betul-betul kuning, cemerlang, jelas, bukan yang udah burem, yang udah usang. Launuha tasurun nadhirin, enak dipandang. Launuha syadidus sufra, sadiqus sufra. Jadi kalau bisa, ini juga pelajarannya. Hewan itu, sampai hewan itu ada perlu kita kehewanan. Nggak boleh hewan itu dipakai, dijemur sampai terlalu sering kepanasan, dipakai minta tolong agar membawa sesuatu di luar kemampuannya. Kan suka ada tuh hewan yang diperintahkan melakukan sesuatu di luar kemampuan. Tidak boleh. Ini jangan sampai warna kulitnya. Demikian juga mohon maaf ya, kalau kita punya pembantu, punya satpam di perumahan, lihatlah. Kalau seragamnya itu udah burek-burek, boyo diganti, kenapa sih? Kasih uang 50, 100 untuk beli seragam, kasihan, atau kita sumbangan. Toh itu untuk kewibawaan perumahan kita atau kita sendiri. Kalau kita punya pegawai lecek begitu ya, atau kita punya keluarga ya, pakaiannya compang-camping seperti itu. Masya Allah itu kan juga harga diri kita, sandal jepitnya juga udah begitu, pakaiannya udah begitu, orangnya juga Masya Allah,
Mbok yo ini pelajaran. Semuanya harus ya saling menjaga lah karena itu untuk kebaikan. Demikian juga rumah, mobil segala macam. Jangan dalah. Nabi itu mencontohkan tahadus bin nikmah. Makan makanan yang toyib, yang ladid, halwa, asal. Itu Nabi beri contoh. Kul man harrama zinatallah. Ya, siapa tidak boleh mengharamkan sesuatu yang oleh Allah diberikan minat thayyibat, minar rizki itu ya. Untuk hamba Allah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanya lagi kepada Tuhanmu, innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Kami masih belum terlalu jelas. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalul tusirul ardah. Sapi yang tidak betul-betul dipakai untuk membajak tanah terus-menerus. Jadi cari sapi yang bagus. Jadi sapi itu tidak boleh ya diperlakukan bajak tanah berlebihan gitu. Coba kalau kita seperti itu. Sapi itu karena nggak bisa teriak aja, ada kalanya sampai lecet tuh pundaknya, ada sampai dia itu, aduh, air liurnya itu, dan lain sebagainya. Itu ada waktu istirahat. Nabi aja dulu kalau sekitar jam 10 atau udah terlalu panas, itu nggak boleh sapi itu berada di terik matahari itu, romak. Itu panas itu, tanah itu panas. Jadi dari atas kena panas, dari bawah kena panas, nggak boleh. Atau jam berapa antar sekitar jam 10 itu ya. Jadi kalau sudah sekitar jam itu atau jam 8, 9, 10, itu ke atas itu kalau melebihi jam 10 itu tidak boleh. Demikian juga jemur anak ya, atau jemur orang tua, berlebihan nggak boleh. Jadi harus di tengah-tengah lah, yang sedang-sedang lah. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu yang dimaksud azizun alaihi ma anittum. Itu akhir dari Al-Quran surat Taubah. Nabi itu selalu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jangan kita sebentar lagi kita bahagia karena kita Eid. Eid itu kan untuk menunjukkan bahagia itu. Di antara arti Eid itu, Idal li awalina, itu artinya bahagia. Farah. Farih. Farih bidkhuli Ramadan. Jadi gembira, jangan kita gembira di atas penderitaan orang lain. Kita gembira, tapi saudara kita masih ada di tahanan, jadi tahanan politik. Janganlah kita bahagia sedangkan saudara kita di Palestina ditembakin begitu saat sholat taraweh, dibubarin di dalam masjid. Coba lihat tuh di YouTube, masya Allah. Dan jangan gembira di atas penderitaan orang lain. Kita suruh makan makanan yang sehat, tidak mengandung penyakit, sedangkan saudara kita disuruh makan makanan yang daging babi yang mengandung penyakit. Nggak boleh itu. Jadi itu Al-Quran, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 145. Itu rijis itu. Rijis itu adalah qadir, khabith, najas, haram, cici, jebak, kotor, banyak mengandung penyakit, najis, haram, dilarang oleh Allah untuk agama apapun. Jadi Allah itu sayang kepada orang agama apapun. Jangan kita menganjurkan meskipun beda agama lalu kita suruh makan daging goreng atau daging panggang babi, tidak boleh. Lalu lanjut, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tusirul arda wa la taskil ardh. Tidak boleh apa ini hewan sapi yang dipakai untuk menyirami tanaman berlebihan. Jangan dicari yang itu dan jangan dipakai seperti itu. Musallamatul la syiyata fiha. Jadi kalau sapi itu dimintai tolong yang kekuatannya dia. Nabi dulu kalau naik onta tidak terus-menerus naik. Kalau beliau mau berbicara turun dari onta. Kecuali kalau beliau mau berjalan, itu pun ada waktu istirahat. Tidak terus-menerus di atas onta. Jadi betul-betul Islam, Nabi, dan Muslimin ini sangat menghargai terhadap hewan. Tumbuh-tumbuhan juga begitu, ikan juga begitu. Kalau kita mau pelihara, kita hobi, harus dijaga kebutuhannya. Kalau dia laki dikasih hewan juga perempuan, demikian juga sebaliknya harus luas, harus bisa ada hiburan dan lain sebagainya. Dia bisa berenang kalau hewan. Jangan sempit. Kalau hewan juga bisa dia berjalan ke sana kemari. Berikutnya, musallamatul la syiyata fiha ay la launa fiha ghairu sufra al-faqiyah. Qalul al-ana ji'ta bil haqq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, di cerita ini akhirnya ditemukan hanya pada anak yang miskin. Ada dia punya anak miskin, lalu dulu orang tuanya, anak ini patuh ya, berbakti kepada bapak ibunya.
Tetapi ini orang tidak mampu, bapaknya berpesan, kalau punya sapi ini dirawat, jangan dijual, ini untuk masa depan anak. Jadi pesannya seperti itu. Lalu karena sakit-sakitan bapaknya wafat. Nah, akhirnya anak ini menanggung ekonomi. Jadi anak ini bekerja mencari kayu. Hasil dari kayu itu nanti dibagi tiga. Jadi untuk dibeli makanan untuk dia dan ibunya. Lalu sebagian untuk modal, di saving, disimpan. Sebagian untuk sepertiga disodakohkan. Ini anak, bayangkan ya. Dalam keadaan dia miskin, tapi tetap dia masih bisa membagi. Pada akhirnya Allah ingin mengangkat harkat derajat anak ini. Lalu ketika ada kejadian suruh nyari sapi, satu-satunya sapi yang sesuai dengan kriteria yang diabadikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya sapi anak itu. Karena dia merawat sapi dengan sangat baik, oh, bagus, bersih, akhirnya mau dibeli. Dia dibeli, ditawari dengan harta banyak, tidak langsung dikasih. Dia musyawarah dulu ke ibunya. Bu, ini sapi mau dibeli sekian, eee, untuk bantu orang ini dan itu katanya. Kata ibunya, "Nak, pesan bapakmu tidak boleh dijual dan harta kita cuma satu. Ini untuk air susunya, untuk dikembangbiakkan dan lain sebagainya, untuk keperluan ekonomi kita. Kalau jual bagaimana?" Sampai akhirnya 3 kali. Dinaikkan harganya sampai terakhir mau dibeli seberat dengan emas seberat isi perut, sapi itu. Langsung kaya itu. Nah, akhirnya ibunya bukan soal harganya, karena memang, untuk menolong, merukunkan orang, agar menemukan siapa yang telah membunuh seorang, anak perempuan, maka tujuannya untuk menolong orang lain, niatnya untuk ibadah, saling tolong-menolong, akhirnya ya sudahlah kalau memang mau dibeli, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengatur ekonomi kita jual itu sapi, nanti kita belikan sapi yang lain, nanti bisa produksi, mengolah ekonomi yang lain. Demikian juga rumah. Jangan sampai kita memang misal orang tua kita berpesan, rumah ini rumah wasiat, rumah tempat di kita lahir dan lain sebagainya, rumah sejarah nggak boleh dijual. Kalau memang nggak dijual, ya dibeli oleh saudaranya, dibagi-bagi untuk warisan saudaranya. Atau kalau harus dijual, dijual lalu dibagi-bagi untuk diputar, beli tanah lagi, beli rumah lagi, begitu. Sama dengan kasus yang diabadikan di dalam Al-Baqarah ini, surah yang kedua ayat mulai 67 sampai 73. Jadi silahkanlah, yang penting niatnya yang baik. Akhirnya betul setelah dipotong, qalul ana ji'ta bil haqq fadzabahuha, kemudian dipotong, wa ma kadu yaf'alun wa in qataltum wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Di dalam sebuah cerita itu setelah dipotong akhirnya diwawancara mengarah kepada seseorang, ada kasus yang membunuh, begitu diselidiki keluarganya, ini ilmu intelijensi, ini aparat biasanya yang paham begini nih. Nabi Musa waktu itu kan petugas ya, penguasa dan aparat. Lalu mengarah kepada seseorang. Lalu ditanya, "Apa benar yang membunuh ini Anda?" "Iya betul." "Lalu kenapa Anda tega membunuh? Masih ada hubungan famili dengan Anda." "Karena tujuannya agar kalau dia hidup kami tidak dapat harta warisan, atau kalau tahu dapat itu hanya sedikit. Karena kami ingin mendapatkan menguasai semua harta warisan lalu kami membunuh." Inilah akibatnya kalau orang serakah, harta tidak dapat tapi dia dihukum mati. Ini pelajaran, jadi orang jangan serakah, harta yang sedikit diolah lalu berdoa, maka insya Allah barokah. Dengan demikian, dengan keluarga kita rukun, tidak melanggar aturan masalah waris, maka kerukunan tetap terjamin. Akhirnya ada cerita lagi, dipukul dengan buntutnya itu mayat, lalu atas izin Allah bangun sebentar, bercerita bahwa dibunuh oleh saudara, masih ponakan, ya ada hubungan keluarga, lalu setelah itu mati lagi, untuk menunjukkan kalau Allah bisa menghidupkan selama-lamanya, kalau manusia itu cuma sebentar. Sama dengan Nabi Ibrahim, waktu itu burung dara, bisa menghidupkan burung dara yang dipotong-potong sebentar, demikian juga Nabi Isa. Itu untuk mukjizat Nabi. Sama dengan Nabi Musa ketika memukul lautan, ada yang jadi tongkat, jadi ular, dan lain sebagainya. Nabi juga begitu, dari celah-celah tangannya ini, jemarinya ini, lalu keluar air. Demikian juga mukjizat Al-Quran sekarang yang masih ada.
Al-Quran mengandung cerita masa lalu dan yang akan datang. Itu kasus ini dia bertanya bukan untuk dulu itu, coba dulu itu tidak merepotkan, langsung dilaksanakan. Ini satu sisi. Lalu cerita yang kedua yaitu cerita yang dialami oleh Nabi Isa yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 114 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Isa, berkata siapa Nabi Isa ibnu Maryam. Karena Bani Israel ini rewel, minta makanan terus nggak puas-puas. Coba yang ada itu dinikmati, disyukuri, nanti kita sambil sambil ekonomis lah, hemat. Nah, nanti insya Allah pada waktunya, jangan langsung kita harus ada semua pada waktunya, dimakan juga enggak, dibuang yang ada. Ini seperti sekarang nih ya bulan Ramadan. Jangan berlebihan, khawatir dibuang. Qala Isa bin Maryam, dia kalau saya dapat rezeki ini saya beriman, saya akan ibadah. Kalau orang mau beribadah, sekecil apapun dalam keadaan apapun dia beriman dan beribadah. Apalagi kalau keadaan memungkinkan. Tapi kalau orang saya mau beribadah kalau berhasil, ya enggak begitu. Itu namanya ngancam kepada Allah. Siapa Anda? Tunjukkan dulu kesetiaan kita, maka insya Allah yang lebih besar itu akan kita miliki. Allahumma ya Allah, Rabbana, akhirnya Nabi Isa tetap ingin membahagiakan rakyatnya, kaumnya, mensejahterakan masyarakatnya. Itu Nabi bertindak sebagai orang tua, tidak seperti kita. Kalau kita jadi penguasa, itu biasanya menumpuk kekayaan. Anak cucu kita disuruh jadi penguasa, supaya turun-temurun menjadi penguasa. Dan yang lebih repot lagi kalau kita tidak memikirkan rakyat. Kita sepertinya membangun, tapi dengan cara yang lain. Yang suruh bayar hutang kita membangun adalah rakyat. Gimana caranya? Listrik mahal, bensin mahal, sekolah mahal, rumah sakit mahal, pajak di ini, pajak di itu, semuanya dengan pajak. Ya, kalau begitu tol mahal, bayarnya juga mahal. Yang merawat, yang punya orang luar negeri. Akhirnya yang untung siapa? Yang buntung siapa? Kapan ya rakyat ini bisa betul-betul menikmati hasil pembangunan ini? Rabbana, akhirnya Nabi Isa berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan kepada kami ma'idah. Ma'idah itu apa? Kalau bisa nggak menyengsarakan rakyat, ya Allah. Langsung di situ meja makan yang besar, full dengan makanannya. Begitulah namanya pemimpin kepingin tidak merepotkan rakyatnya. Gimana caranya? Itu luar biasa, langsung dikasih sesuai kebutuhan dan tidak merepotkan. Jadi kalau kita mau ngasih, jangan sampai yang kita kasih itu repot, berdesak-desakan, keselamatannya juga tidak terjamin. Lebih baik kita datengin orang yang tidak mampu, kita kasih. Begitu, sehingga dia tidak mengorbankan waktu, tenaga, lalu kita kasih. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Takunu lana ida. Ma'idah itu pemberian yang mewah loh. Yang tidak mewah itu namanya safrah atau khiwan. Jadi beda ya. Ma'idah itu tempat meja makan yang mewah, lengkap dengan makanannya itu ma'idah. Ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina. Id. Jadi id itu surura, bahagia, wa faraha. Kalau fariha itu fi'il madi. Farahan, betul-betul bahagia. Au yauman nu'adzimuhu. Jadi Aid itu artinya bahagia. Kita bahagia ini. Indal iftar ketika berbuka, wa indal liqa'illah dan ketika menghadap Allah. Aid kita bahagia. Karena setelah itu kita bisa menikmati makanan. Tegakah kita saat kita bahagia waktu hari raya menikmati baju baru, situasi baru dengan keluarga, nggak taunya ada saudara kita yang masih ada di dalam tahanan. Lepaskanlah tahanan itu. Nggak pantas, nggak pantas seorang habaib ada di tahanan itu.
Nggak tega kita. Salahnya belum jelas, lepaskan dia, kasihan. Lepaskanlah. Apalagi sama anak bangsa, sama umat Islam. Apalagi kesalahannya belum jelas, sudah 4 bulan jadi tahanan. Kasihan dia. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Sama umat Islam, sesama umat Islam, sesama umat Islam. Idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Untuk kebahagiaan kita, untuk sekarang dan untuk akan datang. Wa ayatan minka, dan sebagai tanda kekuasaanmu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Beri kami rizki. Qala Allah inni munazziluha alaikum. Baik Nabi Isa, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi famay yakfur ba'du, barang siapa setelah aku berikan jaminan, diberi kesempatan ekonominya segala macam, kesehatan, ternyata masih kufur, minkum ba'du minkum famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Kalau dititipin nafas, sisa umur, harta, jabatan dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka pada waktunya jabatan itu pasti diputar oleh Allah. Akan diazab oleh Allah, yang azab itu luar biasa. Hati-hati. Apabila Anda berkuasa dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kekuasaan itu akan menginjak-injak harga diri kita pada saat kita udah turun dari kekuasaan kita. Itu diantaranya adzabal la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 114 sampai ayat 115. Oh, jadi orang tua, jadilah orang tua yang sayang kepada anak. Kalau kita jadi orang tua tidak sayang kepada anak, tidak sayang kepada pasangan, tidak sayang kepada keluarga, saat kita lemah, maka khawatir keluarga kita kurang sayang kepada kita. Yang terakhir, mari kita lihat cerita yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syams, surah yang ke-91, mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha, demi sinar pagi hari. Singkatnya begitu ya. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengiringi sinarnya. Wan nahari idza jallaha, matahari bersinar agar kita sehat. Matahari itu menyinari, tidak melihat kelompok jamaah beda pilihan, agamanya beda, semuanya dikasih sinar matahari. Wal qamar idza talaha, bulan itu sangat indah agar kita bisa menikmati indahnya bulan, bisa dipakai untuk istirahat, bisa dipakai untuk ibadah. Wan nahari idza jallaha, siang untuk mengeringkan sesuatu yang butuh untuk dikeringkan. Apabila sudah jelas untuk istirahat. Wal laili idza yaghshaha, tidur qailulah. Malam apabila menutupi gelap gulita, menutupi aurah kita, dan agar kita bisa istirahat, tenang, beribadah dengan tenang. Wassama'i wa ma banaha, apa yang perlu ditutupi? Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Langit itu supaya kita bisa menatap langit. Di atas langit ada langit. Langit itu sangat indah. Kenapa kita buat hidup ini menjadi tidak indah? Di atas yang berkuasa ada yang kuasa. Di atas yang kaya ada yang lebih kaya. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim. Dunia itu luas. Kenapa kita sempit hidup kita? Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dan beserta penghamparannya. Bumi itu, di mana ada bumi di situ ada kehidupan, di situ mengandung air. Mestinya kita bisa memberikan penghidupan. Bumi itu apabila yang baik, maka ditaruh di atas bumi yang harum. Sesuatu yang tidak baik, yang tidak harum, dikebumikan, ditaruh di dalam perut bumi. Masya Allah, falsafah tanah, falsafah bumi ini luar biasa. Dan jangan diinjak untuk sesuatu yang maksiat, karena bumi itu tidak mau, termasuk rumput, tidak mau diinjak oleh orang yang melakukan maksiat, perjalanan yang maksiat. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi oleh Allah kita ini diciptakan dengan yang sempurna. Coba lihat mata kita. Masya Allah, coba lihat hidung kita. Andai saja lubangnya ke atas atau ke samping, andai saja penglihatan kita kurang, dan lain sebagainya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, hati-hati apabila ada bisikan kejahatan. Harus kita tetap jaga ketakwaan kita. Ada bisikan yang tidak baik, jangan dipercaya, jangan dilakukan. Kita harus menghindar dan menjauhinya. Qad aflaha man zakkaha, sangat beruntung orang yang selalu menjaga
untuk sesuatu, tahara nafsahu bil amali saleh. Terus kita membersihkan badan dan jiwa kita untuk semakin bersih, untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin baik hubungan kita dengan sama manusia. Wa qad khaba man dassaha, sangat rugi orang yang tadinya fisik kita, akal kita ini bersih dalam keadaan fitrah, tapi kenapa dikotorin? Harga diri kita ini tinggi dan berada di atas, ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kenapa harga diri kita, harga diri umat Islam, kita jatuhkan di bawah telapak kaki mereka. Sehingga harga diri kita diinjak-injak oleh al-kafirun, oleh mereka. Kadzabat Samud bitawaha. Buktinya apa? Mereka telah mengotori kebersihan mereka, harga diri mereka. Kaum Samud itu telah mendustakan bitawaha, mereka telah melakukan kezaliman, mereka telah melakukan pengkhianatan dan kemaksiatan, melampaui batas. Idzim ba'sa ashqaha. Mereka bangkit syahwat syahwat politik, syahwat celakanya, syahwat kezalimannya. Karena itu ketika kita melakukan dosa, itu berarti kita sedang memproklamirkan kecelakaan kita, kehancuran kita. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengingatkan kepada mereka siapa utusan Allah di antaranya yaitu seperti Nabi Saleh. Naqatallahi wa suqiyaha. Ini bukti sayangnya Allah kepada kita. Allah mengirimkan seperti onta betina. Onta betina ini biarlah dia minum bergantian dengan onta ini, karena dari onta ini air susunya bisa dinikmati oleh orang di negara kita, di daerah kita. Kita bisa mengembangbiakkan, membudidayakan, bisa bisnis, onta, dan lain sebagainya. Jangan diganggu, semua pemberian dari Allah, disyukuri. Ternyata mereka mengganggu, tidak mensyukuri nikmat, justru kenikmatan dari Allah itu dipakai untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan mereka tidak mau bersyukur, akhirnya onta pemberian dari Allah itu dibunuh. Itulah apabila kebencian telah diperturutkan, kedengkian, dendam telah diperturutkan, dibiarkan, kita mendiamkan, pura-pura tidak tahu kepada kemaksiatan, akhirnya hancur semuanya. Untuk orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu azab, orang yang baik itu syahid. Namun demikian, kita wajib mengingatkan dan mendoakan agar dan mencontohkan agar mereka bertaubat. Akhirnya nanti yang selamat orang yang baik-baik. Fakadzabuhu faqaruha. Dia tega menyembelihnya, fadam damah, maka membinasakan alaihim atas mereka, robuhum siapa Tuhan mereka, bidambihim, itu mereka binasa, hancur, berantakan, turun dari tahta kekuasaan akibat dosa mereka. Dam itu buntut. Dosa itu akan selalu membuntuti, membayangi kemana kita berada. Jejak digitalnya itu nggak bisa terhapus. Sama dengan jejak digital yang disampaikan nasihat dari Profesor Mahfud itu. Kata Profesor Mahfud, malaikat kalau sudah masuk ke birokrasi, meskipun malaikat bisa menjadi orang yang ya begitulah kata Profesor Mahfud. Ini bulan Ramadan, saya cuma menyampaikan saja bahwa jejak digital itu tidak bisa dihilangkan sampai dunia akhirat. Kata Profesor Mahfud itu seperti itu, bahwa hukum itu bisa dibeli dan bisa dicari. Nah, disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau yang melakukan tindakan itu salah itu kelompok kita, maka dibiarin. Bisa seperti itu. Tapi kalau musuh, maka dicari-cari kesalahannya. Jadi hukum itu bisa dicari-cari oleh orang yang ngerti hukum, kata Profesor Mahfud. Jadi begitulah, jejak digital itu bidzambihim, akibat dari ulah mereka. Kehancuran, ketumbangan sebuah kekuasaan itu, harga diri kita menjadi hancur, asfala safilin, lebih bawah dari intahmil alaihi yalhas, bahkan lebih bawah dari al-an'am itu akibat dari dosa kita, ulah kita. Jadi dunia ini pilihan, dunia pilihan, waktu itu pilihan, bicara itu pilihan, melihat itu pilihan. Tangan itu mau mijat apa juga pilihan. Semua mau itu pilihan. Fasawwaha, maka oleh Allah diratakan itu tanah. Menghancurkan, dibinasakan, gempa bumi, longsor begitu rata. Diputar itu, yang di bawah ke atas, yang di samping digeser, wala yakhafu uqbaha. Itu akibat dulu begitu. Akhirnya oleh Allah, ya karena dulu Anda merasa tidak diawasi oleh Allah, akhirnya begitulah akibatnya. Demikian ini pelajaran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik.
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur awratina wa amin rawatina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa tawsyu'ana wa tammim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, zikir kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf selamat berhari lebaran. Pasti kami banyak kesalahan. Apabila berkenan tolong ditulis di kolom komentar tentang kesalahan-kesalahan kami agar kami bisa memperbaiki dan apabila ada nasihat, apabila ada saran atau ada pertanyaan atau ada nasihat, tolong tulis di kolom komentar itu. Insya Allah akan kami balas sesuai kemampuan kami yang terbatas. Demikian salam dari kami untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami yang berkenan mengikuti kajian ini. Bukan berarti kami lebih alim dari beliau, tapi beliaulah yang lebih alim dari kami. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.